Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya dengan Ustazah. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Ayo, siapa yang tadi malam belajar? Hari ini kita akan belajar tentang Nabi siapa saja. Cinta Bu Guru, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, dan juga Nabi Muhammad. Benar Mbak Sinta, bagus sekali ya jawabannya. Ayo, ada lagi yang mau menambahi? Saya Bu Guru, selain tentang kisah Nabi, kita juga belajar tentang cara bagaimana meneladani dari sikap-sikapnya. Bagus. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah kita mempelajari bagaimana cara meneladani dan mencontoh sifat terpuji dari beberapa Nabi dan Rasul Allah tersebut. Kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang terkenal paling kaya dan paling sabar. Beliau hidup di sekitar tahun 1540 sampai 1420 sebelum Masehi. Nabi Ayub keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Beliau adalah salah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, kaya ternak, kebunnya juga sangat banyak. Selalu hidup bahagia dan sejahtera, juga dikaruniai banyak anak. Kemudian Nabi Ayub mendapatkan ujian dan cobaan berupa anak-anaknya meninggal dunia tertimpa reruntuhan rumah. Harta beliau habis, hasil panen gagal karena diserang hama. Kemudian ternaknya banyak yang mati dalam waktu sangat singkat. Beliau juga terkena penyakit kulit atau penyakit kusta selama 18 tahun. Wow, lama sekali. Dia juga dijauhi banyak orang karena penyakitnya tersebut, bahkan sampai ditinggalkan keluarga terdekatnya, termasuk istri tercintanya. Melihat Nabi Ayub menerima cobaan, iblis merasa senang karena akan melihat Nabi Ayub bersedih hati dan sibuk mencari harta. Namun, apakah iblis bahagia karena keinginannya tercapai? Tidak ya. Nabi Ayub, beliau tetap bersabar dalam menerima cobaan. Beliau tidak pernah mengeluh dan berputus asa dan tetap taat beribadah, bahkan lebih banyak memuji Allah dan memohon ampun. Nabi Ayub adalah nabi yang menepati janji atau sumpahnya kepada Allah. Dia memukul istrinya 100 kali karena telah durhaka kepadanya. Dengan izin Allah, setelah cobaan itu berlalu, kembalilah semua nikmat yang diberikan kepadanya, seperti kekayaannya, ternak dan hasil panennya sangat melimpah, kemudian memiliki banyak anak. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub. Pertama, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat sehat ya, nikmat bisa menghirup udara dengan gratis, memiliki orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyadari bahwa yang dikaruniakan Allah akan diminta kembali. Yang ketiga, gemar menolong dan memberi. Yang keempat, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dengan cara sabar dalam belajar, rajin mengulang, dan tidak tergesa-gesa. Kemudian sabar menerima nikmat, tidak sombong meski ditakdirkan kaya, juga tetap rajin beribadah. Sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi musibah. Seperti ketika kita sedang sakit, kita tidak cengeng, tidak mengeluh, tapi
kita berusaha dengan banyak istirahat dan tidak susah untuk diajak pergi ke dokter, serta mau minum obat sesuai petunjuk dokter. Kemudian, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Seperti contohnya, kita tidak buat alasan untuk membolos ke sekolah. Pelajaran yang bisa diambil selanjutnya yaitu kita tidak mengeluh ketika mendapatkan kesulitan, tapi berusaha, ya. Kalau kita sudah berusaha dengan semampu kita, hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, kita tidak mudah menyerah dan berputus asa meski diolok-olok, diejek, bahkan ditinggalkan teman. Ya, kita tidak mendapatkan teman, tidak masalah. Karena ketika kita meninggal, kita juga akan sendiri. Kemudian pelajaran selanjutnya, kita berbaik sangka dengan yang dikaruniakan Allah, tidak menyalahkan serta menggerutu apa yang menimpa kita. Kita juga menepati janji dan sumpah seperti yang dilakukan Nabi Ayub. Yang terakhir, ikhlas beribadah dan khusyuk meski dalam keadaan sedih dan sakit. Nabi yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terkenal sebagai nabi yang pemberani dan tidak mudah putus asa. Nabi Musa merupakan keturunan keluarga Imron, hidup di Mesir pada masa pemerintahan Raja Ramses II. Ayahnya bernama Imron bin Kohat bin Lawi bin Yakub, dan ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa dilahirkan pada zaman kesombongan yang luar biasa, karena raja yang memerintah pada waktu itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun adalah seorang raja yang sombong, kejam, juga zalim. Raja Fir'aun bermimpi pada suatu ketika yang mimpi tersebut diramalkan akan ada bocah kecil laki-laki dari Bani Israel yang akan merampas kekuasaannya. Karena ketakutan, akhirnya dia menyuruh bala tentaranya untuk membunuh bayi lelaki dari Bani Israel yang baru lahir. Kemudian bayi Musa dihanyutkan ke sungai Nil atas petunjuk Allah oleh ibunya. Kemudian ditemukan istrinya Raja Fir'aun yang bernama Asia. Mula-mula Raja Fir'aun sangat membentang, tapi berdasarkan beberapa alasan akhirnya dia mengizinkan Asia untuk mengasuh Nabi Musa. Nabi Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, terampil, jujur, teguh pendirian, pemberani, juga bertanggung jawab. Nabi Musa banyak tidak setuju dengan kebijakan ayah angkatnya yang suka menindas rakyat jelata sampai menuhankan dirinya. Mukjizat Nabi Musa yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua, tongkatnya bisa menjadi ular dan dapat membelah lautan untuk menjadi jalan. Yang ketiga adalah mampu membuka tabir pembunuhan dengan menyembelih sapi. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi permasalahan, tidak mudah mengeluh dan menyerah. Yang ketiga adalah senantiasa selalu berbuat baik dan menyampaikan kebaikan dimanapun kita berada. Yang keempat, mengingatkan dan menasihati jika teman kita berbuat sesuatu yang kurang baik. Dan terakhir, tidak mudah putus asa dan membalas jika kita diejek, dicemooh atau disakiti.
keempat adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli adalah nabi yang sangat sabar. Beliau juga sangat soleh. Beliau juga seorang yang jujur, amanah, tahan menanggung penderitaan dan kesulitan. Nabi Zulkifli adalah julukan yang diberikan oleh Raja Ilyas. Zulkifli artinya yang sanggup memikul beban dan menahan amarah. Raja Ilyas menjadi pengganti yang sanggup menerima tugas darinya, yaitu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Satu-satunya orang yang mengajukan diri adalah Pemuda Basyar, yaitu Nabi Zulkifli. Kebanyakan dari ksatria dan rakyat yang lainnya tidak ada yang berani mengajukan syarat yang diajukan oleh Raja Ilyas. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli membagi waktunya siang untuk mengurus umat dan malam untuk beribadah. Teladan yang bisa kita ambil dari secuplik kisah Nabi Zulkifli adalah beliau masih muda tapi sudah memimpin, yaitu menjadi seorang raja. Yang kedua, melatih berpuasa sejak kecil, karena kalau tidak dibiasakan melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan diantaranya. Teladan yang selanjutnya yang bisa kita tiru adalah menahan diri dari sifat boros, suka menghambur-hamburkan uang. Yang keempat, berusaha berkata yang baik. Jika tidak bisa, maka lebih baik kita diam saja. Yang kelima adalah menghormati orang lain, boleh memaksakan kehendak. Membiasakan salat berjamaah, terutama di masjid, karena orang yang suka berjamaah pasti anak yang disiplin dan suka bekerja sama dalam kebaikan. Teladan yang bisa kita ambil yaitu sabar dan mampu menahan amarah, alias membiasakan diri bersikap sangat sabar dan menahan amarah. Nabi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Siapa yang tahu kenapa disebut dengan tahun Gajah? Bagus, karena pada saat itu ajar Raja Abraha yang kebetulan bersamaan dengan kelahiran Nabi sedang menyerang Ka'bah dan ingin menghancurkannya. Beliau dan bala tentaranya menunggangi gajah, namun atas kuasa Allah Raja Abraha kalah. Raja Abraha dan pasukannya hancur lebur diserang burung ababil, utusan Allah yang membawa batu dari neraka. Ayah Nabi Muhammad bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah. Sang ayah wafat ketika Nabi masih berusia 3 bulan dalam kandungan. Ibunya wafat pada usia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Nabi adalah seorang ummi. Dia tidak bisa membaca dan menulis, tetapi kuat hafalannya. Saat kecil, dia juga pernah menjadi penggembala kambing. Nah, jangan malu ya berprofesi sebagai penggembala kambing, karena Nabi pernah mencontohkannya. Banyak manfaat yang bisa kita ambil. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena Nabi memiliki sifat baik dan banyak sifat terpuji, pamannya sangat menyayanginya. Pada usia 14 tahun, diajaklah dia oleh pamannya berdagang ke Syam. Ketika di perjalanan, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Bukhara yang mengetahui kerasulan Nabi
dan memberikan saran agar menjaga keselamatan Nabi. Nabi sejak kecil dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah berbuat maksiat. Tentunya tidak mudah ya. Itu bisa kalian praktikkan. Pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul Allah. Wahyu pertama adalah surat Al-Falaq ayat 1-5. Wahyu tersebut diterima di Gua Hira, Jabal Nur pada tanggal 17 Ramadan. Sejak Nabi menerima wahyu yang pertama hingga 23 tahun secara berangsur-angsur ya, kemudian dikumpulkan wahyu tersebut dalam sebuah mushaf yang sekarang disebut dalam Al-Quran. Dikumpulkan dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam dalam menjalani hidup. Sebelum wafat, beliau melaksanakan ibadah haji atau haji perpisahan. Nabi wafat pada usia 63 tahun bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Teladan yang bisa kita ambil dari cerita sekilas Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah teladan seluruh umat. Kita juga bisa demikian ya. Teladan itu menjadi contoh dalam hal kebaikan baik ucapan maupun perilaku kita sehari-hari. Kemudian santun dalam bersikap dan berkata, menghargai sesama, menerima masukan saat berdiskusi atau musyawarah. Jadi jangan menganggap pendapat kalian itu paling benar dan satu-satunya yang harus diterima. Kemudian pekerjaan menggembala kambing itu melatih diri dari memperoleh rezeki dari usahanya. Ya, jadi kalau kita bekerja apa aja tidak usah malu karena kita akan bangga dengan hasil kerja kita sendiri. Kemudian melatih bekerja keras, ya, tidak putus asa, melatih kesabaran, ya, karena tidak semua binatang atau apa yang kita inginkan itu sesuai yang kita harapkan. Belajar dari perbedaan, ya, karena kambing satu dengan kambing lain itu tidak sama, dan mengabdikan diri kepada Allah, pada masyarakat sekitar. Baiklah anak-anakku, kita sudah belajar tentang kisah 5 nabi dan bagaimana cara meneladannya. Nanti ceritakan kembali dengan anggota keluarga kalian, boleh dengan ayah, bunda, atau adik. Kemudian berdiskusilah tentang isi cerita yang kalian sampaikan. Boleh juga belajar dari sumber yang lain yang kalian rasa itu adalah sumber yang relevan. Tugasnya, ceritakan kembali 2 saja kisah Nabi di atas ke dalam buku tugas dengan redaksi kata-kata kalian sendiri. Bisa dipilih ya. Kemudian tulis teladan atau perilaku yang akan atau bahkan sudah kalian praktekkan dalam keseharian. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.